Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urang Cirebon mah memang luar biasa. Di kotana bahasana bahasa Cirebon, di perbatasan Jawa Tengah Sunda. Kang Deli badai nyarios naon dina enjing ieu? Badai ku bahasa Indonesia supados urang Bekasi mengerti. Karena yang saya sampaikan nanti banyak dikutip orang, dan pasti di Jawa Barat itu ada yang berbahasa Betawi, ada yang berbahasa Jaware. Hari ini kita bersama-sama melakukan evaluasi diri dalam sebuah peristiwa namanya Idul Kurban. Idul Kurban itu adalah sebuah peristiwa puncak dari perjalanan seorang hamba yang kemudian dia mengalami peningkatan kualitas hidup menjadi seorang insan dan mengalami peningkatan hidup menjadi seorang ihsan. Kemudian makom tertingginya adalah makom ketakwaan. Ciri dari makom ketakwaan, hidupnya sudah tidak ada harapan kecuali kecintaan. Maka orang-orang yang memiliki makom tertinggi dalam hidupnya adalah kecintaan. Kecintaan pada diri yang sebenarnya, bukan diri yang penuh kepalsuan. Diri yang sebenarnya adalah diri pemilik diri yang memiliki seluruh ruh dan raga kita, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, yang menguasai alam bihari, alam kiwari, dan alam koisu. Perjalanan itu dicontohkan, ditauladankan oleh dua orang ihsan yang memiliki gelar kenabian, yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang rela mengorbankan anak yang ditunggu dalam setiap waktu. Kemudian anak itu pada akhirnya diminta oleh sang pemiliknya dan dia mengikhlaskan. Dan yang kedua adalah dilakukan oleh seorang anak muda yang berani juga mengorbankan dirinya atas titah orang tuanya dan orang tuanya atas titah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mendapat pelajaran penting. Dalam hidup kita hari ini banyak peristiwa yang terjadi antara ayah dan anak. Ayah mengikuti hawa nafsu anaknya. Anaknya pengen keluar malam diizinkan. Anaknya pengen motor belum waktunya, belum umurnya dibelikan. Anaknya pengen minum pura-pura tidak lihat dibiarkan. Anaknya belum waktunya merokok dibiarkan. Dan kita setiap hari mengatakan beriman pada Allah dan mengaku bertakwa. Bagi saya sikap-sikap seperti itu bertentangan dengan sikap sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk itu apa yang harus dilakukan kita ini, terutama di Kabupaten Cirebon, adalah mari pada seluruh orang tua jangan terus-terusan mengikuti hawa nafsu anaknya. Waktu anaknya masih kecil jangan diikuti seluruh keinginannya, karena waktu kecil memintanya merengek, nanti sudah dewasa memintanya mengancam. Waktu masih kecil anak perempuan jangan juga dibiarkan keinginannya untuk beli gincu, mendengarkan lagu, kemudian menggunakan baju yang bertentangan dengan spirit sebagai anak-anak. Maka kalau sudah besar dia akan melawannya sambil membantingkan pintu. Apa yang terjadi pada hari ini adalah ketidakadilan dalam hidup. Tontonan anak-anak itu ditonton oleh orang dewasa, dan tontonan dewasa ditonton oleh anak-anak. Sehingga banyak orang tua yang perilakunya bubudakeun dan banyak anak-anak yang perilakunya kayak orang dewasa. Maka peristiwa Idul Kurban ini adalah peristiwa spirit kita untuk mengembalikan kembali pendidikan pada arah yang sebenarnya,
sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pendidikan dan pengorbanannya untuk seorang putra bernama Nabi Ismail alaihissalam. Konsep penyerahan diri yang dilakukan oleh kedua insan ini dan oleh kedua ihsan ini dan oleh kedua manusia yang sempurna ini adalah pembelajaran penting bagi kita bahwa proses hidup itu bertahap. Mereka melewati masa sesuai dengan tahapannya. Untuk itu saya mengajak pada warga Cirebon, saya mengajak pada warga Jawa Barat, pada semuanya, mari ikuti hidup ini sesuai dengan tahapannya. Anak-anak harus melewati masa anak-anaknya, remaja harus melewati masa remajanya, dewasa harus melewati masa dewasanya, orang tua kakek-kakek harus melewati masa kakek-kakeknya. Ulah tapi ayah aki-aki 7 mulut, istilah orang tonyong. Beberenjeher itu tidak boleh. Untuk itu seluruh tahapan itu harus kita lewati dengan baik. Pembangunan bukan hanya meletakkan membangun jalan sebagaimana yang tadi diungkapkan. Membangun jalan perbatasan di wilayah Tonjong sudah dihitung sejak kemarin, biayanya 20 miliar, dan kita akan selesaikan pada tahun ini juga. Membangun gerbang-gerbang perbatasan sebagaimana raja-raja membuat batas-batas wilayah sebagai bentuk identitas diri dan membangun pertahanan wilayahnya dari pengaruh orang lain, pasti bisa saya lakukan. Tetapi hari ini kita tidak bisa membendung pengaruh orang lain pada diri kita karena sudah abadnya abad digital. Kita tidak bisa membangun lagi pagar setinggi 20 meter atau 30 meter agar rumah kita tidak bisa dimasuki orang lain. Fisiknya tidak masuk, tapi pengaruhnya akan masuk melalui media sosial. Maka bertindaklah adil dalam media sosial ini. Anak-anak yang di bawah umur belum layak punya akun, jangan bikin akun. Karena akun hanya diperbolehkan untuk orang yang sudah ber-NIK, ber-KTP. Kalau handphone tidak boleh menggunakan nama orang lain atau harus menggunakan KTP sendiri, artinya setiap penduduk yang memiliki nomor handphone dan nomor akun sesuai dengan jumlah NIK, jumlah KTP-nya. Apa sih tujuan dari itu? Melindungi anak-anak kita dari pengaruh media sosial yang bisa jadi akun judul, bukan untuk anak remaja. Dewasa pun nggak boleh. Game bisa jadi bukan untuk anak remaja. Akun-akun pornografi bukan untuk anak remaja, apalagi anak-anak. Maka batasan itu harus dilakukan. Untuk itu ibu dan bapak harus mengerti teknologi. Lihat anak-anak kita pegang HP, belum waktunya, jangan diberi HP. Kalau alasannya adalah bahwa nanti di sekolah tidak bisa menghubungi, dulu juga kita ke sekolah dilepas, tidak ada masalah. Kan orang sini juga melepas dalam setiap hari. Apa artinya anak dikasih HP agar mudah dihubungi, sedangkan jam 11 malam dia belum pulang? Apa makna dari HP itu? Untuk itu pembatasan jam malam sesungguhnya bagian dari saya ingin mengembalikan anak-anak agar bisa tidur jam 8, agar mereka mendapat istirahat yang cukup, yang pada akhirnya setelah istirahat yang cukup mereka bisa bangun jam 4 pagi, bisa mandi, bisa merapihkan tempat tidurnya, bisa salat subuh, bisa sarapan, dan ke sekolahnya bisa berjalan kaki. Untuk apa? Agar kaki anak-anak kita kokoh, agar jantungnya sehat, agar napasnya panjang, agar keringatnya keluar. Kalau orang berkata dia tidak bisa menikmati istirahat pagi-pagi, dia masih ngantuk, menurut saya tidak. Bukankah pesantren mengajarkan baca kitab setelah salat subuh? Bukankah guru-guru kiai-kiai masyhur kita yang ngerti betul tentang bagaimana makna pendidikan dan melahirkan banyak orang soleh mengajarkan momentum subuh sebagai bagian dari pendidikannya?
Bukankah di pesantren-pesantren anak dibangunkan tengah malam untuk tahajud? Bukankah pesantren tahun 80-an, tahun 70-an meletakkan batok kelapa sebagai ganjal kepalanya, yang dilahirkan anak-anak soleh? Anak-anak soleh jangan hanya dipahami oleh makanan yang bergizi, jangan hanya dipahami berbagai teknologi, tapi anak soleh akan lahir dari spiritualitas yang memadai. Pendidikan kita hari ini, guru-guru kita hari ini, kepala sekolah kita hari ini melupakan makna spiritualitas. Pendidikan terlalu berfokus pada materialitas, berbasis angka dan berbasis proyek. Orang tua memahami anaknya hanya materialitas. Motornya bagus, mobilnya bagus, bajunya bagus, HP-nya bagus, tapi dia lupa tidak pernah berpuasa untuk anak-anaknya. Dia lupa tidak pernah berpuasa saat anak-anaknya kenaikan kelas. Dia lupa tidak berpuasa saat anaknya ujian. Dia lupa tidak bangun malam melihat ketika anak-anaknya tidur apa yang diigaukan. Kita lupa hidup diukur hanya batasan material. Untuk itu peristiwa Idul Kurban bukan hanya peristiwa memotong sapi, tetapi yang paling utama, mari kita potong anggaran kita, potong anggaran para pejabat, potong anggaran semua pemangku kepentingan negara. Berikan untuk pembangunan jalan, berikan untuk pembangunan rumah rakyat miskin, berikan untuk subsidi anak-anak yatim, berikan untuk membangun jaminan kesehatan bagi warganya. Pejabat jangan hanya dinilai berapa kurban yang dipotong, tapi pejabat dinilai berapa anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Andai kata gubernur kurbannya 10 ekor hanya bisa dinikmati oleh sekitar 5.000 kepala keluarga, artinya sangat kecil. Tapi andai kata gubernur menyisihkan 5 triliun anggaran untuk rakyat, dari memotong seluruh belanja pegawainya, dari memotong seluruh anggaran perjalanan dinasnya, dari memotong seluruh pakaian dinasnya, dari memotong seluruh anggaran yang tidak mesti dilakukan yang itu juga, itu jauh lebih bermakna dibanding hanya 10 ekor sapi yang dipotong pada itu. Untuk itu saya mengucapkan pagi hari ini rasa bahagia bisa bertemu dengan semua yang hadir. Terima kasih pengorbanannya Bapakku, terima kasih pengorbanannya para RT yang tanpa gaji tetap mengabdi. Terima kasih pengorbanannya para RW yang gajinya kadang setahun sekali tapi tidak pernah mengundurkan diri. Terima kasih pengorbanannya para linmas, hansip, seluruh orang-orang yang bekerja di desa yang tidak pernah memperhitungkan uang yang dia keluarkan atau belanja yang dia lakukan tidak seimbang dengan yang dia dapatkan. Mari kita bersama-sama para pejabat, para camat, para kepala dinas provinsi, Pak Bupati, anggota DPRD kabupaten, provinsi dan semuanya, mari kita tauladani mereka, orang pejabat-pejabat kecil di daerah yang menjadi tumpuan seluruh harapan. Usianya sudah tua, tidak pegang laptop, tidak pegang HP, tidak ada yang satupun yang mau mengganti karena tidak ada duitnya. Semoga mereka memberikan ketauladan bagi kita. Hari ini kita mentauladani sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita menauladani sifat Nabi Ismail alaihissalam. Hari ini kita menauladani sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sifat-sifat itu harus hidup dalam perilaku hidup kita. Seluruh sifat-sifat itu harus hidup dalam perilaku dan langkah kita. Kalau Sayyidina Ali memadamkan api, memadamkan lampu ketika menerima tamu di rumahnya karena lampu yang digunakan itu menggunakan anggaran negara, kenapa kita masih menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi kita? Kalau Nabi Muhammad SAW membiarkan Siti Fatimah tidak dikirim gandum selama 3 hari 3 malam, padahal dia tidak memilikinya, karena Nabi Muhammad waktu itu melindungi orang-orang yang dalam tawanan. Kenapa kita menjabat memberikan motor dinas bagi anaknya di sekolah atau pacaran? Kenapa kita mobil dinas dipakai rekreasi?
Kenapa kita masih juga menggunakan belanja dinas untuk kepentingan pribadi? Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, peristiwa itu tidak mesti kita lakukan. Karena Rasulullah SAW sudah mengajarkan diri sebagai seorang pemimpin yang menggunakan baitul mal untuk kepentingan negaranya, bukan untuk kepentingan pribadi. Saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Bupati dan bersama saya, insya Allah di Cirebon 3 tahun ke depan tidak akan lagi ada jalan berlubang. Kalau jalan berlubangnya saja sudah tidak ada, apalagi lubang yang berjalan. Insya Allah dengan kepemimpinan Bupati Imron dan saya, tidak akan ada lagi anak yang tawuran, tidak akan ada lagi anak yang melempari rumah orang karena terlibat geng motor. Sikap apa yang harus kita lakukan? Sikap yang harus kita lakukan adalah sikapnya Nabi Khidir. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Nabi Khidir itu membunuh anak-anak. Apa maknanya? Apakah betul Nabi Khidir membunuh anak-anak? Walau alam. Tetapi tafsirnya dalam pemahaman yang saya miliki, pesan moralnya adalah bahwa bunuhlah perlakuan buruk anakmu ketika dia masih kecil. Jangan dibiarkan sifat buruk itu terus membesar, karena kamu tak akan mampu mengendalikannya. Padamkanlah api ketika masih kecil, karena ketika api sudah membakar rumah, maka kita harus panggil damkar. Selesaikanlah masalah ketika kecil. Ketika jalan lubangnya satu, segera ditambal. Ketika ada sampah yang tertumpah hanya 3 lembar, maka pungutlah. Ketika ada paku di pinggir jalan, maka pungutlah. Karena apa? Karena ketika diinjak orang, orangnya kena titanus, kemudian dia bisa meninggal, dan dia bisa meninggalkan istri dan janda, anak yang yatim. Selesaikanlah masalah ketika belum terjadi. Peristiwa Gunung Kuda adalah peristiwa penting dalam diri kita. Ketika ada gejala, saya sudah mengingatkannya, tak menggubrisnya. Ketika runtuh bangunan, 20 orang meninggal, berapa puluh anak yang kehilangan ayahnya, yang besok menjadi yatim. Tetapi negara insya Allah turun untuk melindungi mereka dari biaya hidupnya, sekolahnya dan pendidikannya. Karena negara adalah ayah bagi anak-anak Indonesia. Negara adalah ayah bagi rakyatnya. Dan negara harus tampil menjadi orang tua dalam setiap derita rakyat yang dialaminya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Pesan saya pada seluruh warga, kembalilah pada diri kita. Kita tidak akan maju hidup ini tanpa menggunakan diri kita. Pakailah baju yang nyaman untuk badan kita. Jangan suka pakai baju orang lain yang belum tentu cukup ukurannya dan belum tentu nyaman dipakainya. Baju yang bagus menurut orang Eropa belum tentu bagus menurut orang tonjong. Orang Eropa pakai jas, pakai dasi karena udaranya minus 5 derajat. Memang harus pakai jas, pakai dasi. Tapi kalau orang tonjong pakai jas, pakai dasi, nebang tebu, maka akan menjadi begitu. Pakailah baju sesuai dengan ukuran kita. Artinya apa? Berikanlah makanan sesuai dengan ukurannya. Berikanlah makanan sesuai dengan tingkatannya. Orang tonjong makannya apa, sesuaikan. Terakhir, mari kita sama-sama membereskan berbagai perilaku kriminal. Dan termasuk saya malah ngomong dengan wali kota Bandung, wali kota Cirebon. Kata wali kota Cirebon di sini, perdanya perda 0 alkohol. Saya katakan, di perdanya 0 alkohol, saya tahu. Tapi di pinggir jalannya cium berantakan di mana-mana. Minuman oplosan yang sudah dikonsumsi oleh anak-anak kita. Janganlah jadi pemimpin bangga dengan peraturan yang dibuat, tetapi banggalah dengan kenyataan yang dilihat dalam setiap waktu. Ambillah tindakan-tindakan yang tegas, karena hari ini negeri ini perlu ketegasan. Terakhir, yang harus dibenahi bukan anak-anak, tetapi orang tuanya juga harus dibenahi. Bapak dan ibunya juga harus dibenahi. Saya, anak-anak yang kemarin ikut barak militer, banyak yang ngeluh pada saya karena bapak dan ibunya tidak bersahabat di rumahnya. Mereka tidak mengerti psikologinya. Dan saya katakan,
Kalau kemarin ada yang dibarakan adalah anak-anak yang nakal, bisa jadi saya akan membarakan ibu dan bapaknya yang tidak bisa menurut. Ini yang harus dilakukan. Bisa jadi nanti kubu-kubu yang tidak melayani rakyat akan saya barakan juga. Bisa jadi pegawai Pemprov yang malas akan saya barakan juga. Itu saya ucapkan terima kasih. Baru saya kali ini melihat di masjid ada tepuk tangan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kurang tonyo, mudah-mudahan sim tentrem ayem. Gemah lima repeh rapi kacai jadi salui kadarat jadi salonggak sareundeuk sainggel sabobot sapi hanean. Mudah-mudahan kurang tonjong imah nasing parage. Baju nasing warete. Pamajikanana sing jararang reuneuh. Ari jeung dikeureuyeum. Mudah-mudahan budakna sing calageur, sing balageur, sing baluna, sing palinter, sing salinger. Bagia Idul Adha mugia kuning hati leak mana bagia turun dituduh. Bumi manjing kalangitna di langit sia hujana. Lembur subur kota Bagja masjid jeung diri ngahiji. Ilmu geus ayasna semu harta geus ngawujud harti. Nyanding pamimpin karaya pandita ajeng wiwaha ucap jeung lengka sarua ditutur ngawujud syukur ayat ngawujud kada. Wilujeng selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi seluruh rakyat Jawa Barat. Semoga kita menjadi orang-orang yang mau berkorban dan senantiasa mendapat petunjuk dalam hidupnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.